Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10 MPLB 1. Siang. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu terlebih dahulu untuk absen kehadiran kalian ya. Untuk absen kehadiran, kalian angkat tangannya. Aira Izati, Andini, Asfer, Selin, Deska. Sakitnya karena apa? Demam. Oke, demam. Dea, Dibrina, Febriansyah. Oh, udah keluar. Hafifah, Ivana Galia, Jenny, Keisha, Liana, Miranti, Misael, Muhammad Hevan, Muhammad Fahreza, Muhammad Imam Subawai, Naufal, Muhammad Pasya, Naila, Nihla, Nur Aini, Putri Nadia, Radit, Raffi, Rahma, Raihan, Revalina, Salsa, Sekar, Sena, Safa, Syabila, Sakila, Syifa, Sabita, Fiona, Fitri. Oke, yang tidak masuk berarti Deska ya. Oke, sebelum kita memulai, coba kalian lihat keadaan sekitarnya, kanan kirinya. Coba dilihat apakah sudah bersih. Kalian, habis itu keadaan baju juga. Jangan lupa harus lengkap ya. Oke, coba handphonenya dimasukin semuanya. Handphone, udah siapin bukunya? Siapin buku undang-undang dasarnya? Sudah. Berarti sudah bisa memulai pembelajaran pendidikan Pancasila. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ingat dengan jargon kita apa? Ingat dong, pasti anak 10 MPLB 1 harus ingat. Kalau Bu Esther bilang salam Pancasila, kalian jawabnya apa? Aku Pancasila, aku anak Indonesia. Yes, yes, yes. Coba sekali lagi biar tambah semangat anak-anak MPLB 1. Yuk. Salam Pancasila. Aku Pancasila, aku anak Indonesia. Yes, yes, yes. Oke. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang ingat kita belajar tentang konstitusi. Jadi, konstitusi itu dibagi menjadi dua. Konstitusi arti luas dan arti sempit. Ih, pinter. Berarti kalian udah paham ya. Kalau arti luas itu berarti konstitusinya ada yang tertulis dan tidak tertulis.
tertulis. Kalau konstitusi arti sempit berarti hukum dasar tertulisnya. Hukum dasar tertulisnya berarti UUD 1945. Nah, tadi kan pengertian konstitusi, ada juga tentang namanya kedudukan konstitusi. Kedudukan konstitusi dibagi menjadi berapa? 2. Jadi ada konstitusi sebagai hukum dasar dan sebagai hukum tertinggi. Jadi kalau Indonesia konstitusinya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itulah dia peraturan perundang-undangan yang paling tinggi. Oke? Sudah itu kita lanjut pembelajaran tentang hak-hak warga negara dan kewajiban warga negara. Untuk kewajiban warga negara, kita bisa lihat ya. Nah, ini pembelajaran selanjutnya tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Nah, lanjut kita ke tujuan pembelajaran. Jadi, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi peserta didik itu dapat menganalisis tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Habis itu ada lagi, coba yang nomor 2, baca nak, apa tujuan pembelajarannya? Analisis status pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita lanjut. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, apa sih itu hak, kewajiban, dan HAM? Oke, hak, kewajiban, dan HAM. Berarti kalian sudah pernah belajar tentang hak, kewajiban, dan HAM pas waktu kalian SMP? Sudah? Sudah pernah. Jadi kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang hak, kewajiban, dan HAM. Oke? Kita hak itu merupakan apa? Coba anak-anak baca. Merupakan semua hal yang kita peroleh atau dapatkan. Ya, jadi hak ini semua hal yang kita peroleh atau didapatkan. Jadi itulah hak kalian. Ada lagi kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban merupakan tugas yang harus diberikan dan dijalankan oleh setiap manusia. Jadi kalian kalau udah dapat hak, pasti dapat namanya kewajiban. Harus menjalankan kewajiban tersebut. Kewajiban itu harus dijalankan oleh kalian. Selanjutnya tentang apa? HAM. Baca HAM merupakan? HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Oke, dari sini ini pemahaman dasarnya tentang hak, kewajiban, dan hak asasi manusia. Apa ada yang ingin ditanyakan? Iya. Oke, boleh. Nanya, Sekar, silakan. Apa itu perbedaan antara hak warga negara dan kewajiban warga negara? Oke, untuk perbedaan hak warga negara dengan kewajiban warga negara. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Sekar. Jadi perbedaannya itu ada hak warga negara, ada kewajiban warga negara. Kalau hak warga negara yang ini bisa lihat ada yang pulpen itu ya. Kalau hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah. Jadi warga negara ini harus diperoleh dari pemerintah haknya. Kayak kalian, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup, itu hak warga negara. Kalau kewajiban warga negara itu merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sesuai dengan undang-undang. Nah, kewajiban kalian nih, kalau kewajiban kalian seperti menaati peraturan tata tertib sekolah, terus ada lagi kalian sebagai warga negara harus wajib membayar pajak, itu termasuk ke kewajiban warga negara. Udah paham sampai sini? Paham. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis kewajiban menurut John Stuart Mill. Jadi jenis-jenis kewajiban ini dibagi menjadi dua. Nah,
Ada kewajiban sempurna dan kewajiban tidak sempurna. Kalau kewajiban sempurna, coba dibaca. Apa kewajiban sempurna? Kewajiban yang terikat dengan hak orang lain sehingga bersifat mutlak untuk dilakukan. Oke, kalau kewajiban tidak sempurna? Kewajiban yang tidak terikat hak orang lain sehingga didasari oleh alasan moral. Kalau kita contoh nih ya, Ibu contohin untuk kewajiban sempurna. Kalau kewajiban sempurna contohnya seperti Evan. Evan meminjam duitnya si Noval sebesar 100.000. Nanti akan dia bayar untuk uang 100.000-nya itu. Nah, disebut itu kewajiban sempurna. Jadi utangnya dia. Selanjutnya kewajiban tidak sempurna, kewajiban yang tidak terikat hak orang lain tapi didasari alasan moralnya. Contohnya nih, Andini menolong seorang nenek-nenek untuk menyeberangi jalan. Jadi itu contoh perbuatan baiknya. Jadi dia namanya alasan moral. Udah paham sampai sini? Oke, kita lanjut lagi. Iya. Dalam Undang-Undang 1945. Boleh. Ayo Nila, mau nanya apa? Saya mau nanya Bu, dalam Undang-Undang 1945, hak dan kewajiban warga negara terdapat di dalam pasal berapa ya Bu? Terdapat di dalam pasal. Terima kasih ya Nila atas pertanyaannya. Jadi pasal dalam hak dan kewajiban itu ada apa aja sih? Nah, kalian hak dan kewajiban warga negara tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari pasal 26. Pasal 26 itu warga negara dan penduduk. Pasal 27 ayat 1 di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 2 mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3 tentang bela negara. Pasal 28 berserikat dan berkumpul. Ada lagi 28A sampai 28I tentang hak asasi manusia. 28J ayat 1 dan 2 tentang kewajiban. 29 tentang beragama. 30 pertahanan dan keamanan negara. 31 pendidikan. 32 kebudayaan nasional. 33 perekonomian. 34 kesejahteraan sosial. Nah, itulah hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang harus kalian pahami, yang harus kalian hafalkan juga ya. Nanti kalian habis pelajaran, nanti kalian hafalkan tentang undang-undangnya. Tapi ini undang-undangnya secara lebih ringkas. Belum kalian lihat lagi di sini lebih penjelasan lebih lanjutnya di undang-undang dasarnya. Oke, kita Saya izin bertanya. ya. Yuk, nanya apa? Apa saja faktor yang menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Oke, untuk faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kita bisa lihat nah, ini dia faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi ada 4 faktor ya nak ya. Ada sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Nah, kalian nih selalu namanya menuntut haknya terus dituntut, tapi kewajibannya sering kalian lupakan. Itu sikap egois kalian. Ada lagi namanya tidak toleran, artinya adanya tindakan diskriminasi. Kalian sering nih ngejek-ngejekin temennya, itu namanya tidak adanya toleransi. Ada lagi kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, artinya adanya paham baru yang sehingga bertentangan dengan dasar dan falsafah negara kita. Dasar negara kita apa? Oke, dasar negara kita Pancasila. Nah, dasar negara kita ada yang ingin merubah dasar Pancasila kita itu dengan paham yang namanya komunisme. Jadi itulah kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Ada lagi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi pemilik perusahaan itu tidak mempedulikan hak-hak karyawannya. Itulah disebut penyalahgunaan kekuasaan.
Selanjutnya ada kasus pelanggaran hak warga negara. Jadi di kasus pelanggaran hak warga negara ini ada kasus tentang orang tua menganiaya anaknya. Ada anak melawan dan menganiaya orang tua. Ada oknum guru juga yang melakukan kekerasan fisik pada muridnya. Ada siswa melakukan tawuran, perbuatan main hakim sendiri, penculikan, pembunuhan, dan merusak fasilitas atau sarana umum. Nah, itu namanya kasus pelanggaran hak warga negara. Disinilah kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Kalian nggak pernah kan kasus pelanggaran ini? Pernah nggak kalian? Enggak ya, jangan sampai anak kelas 10 MPLB 1 melakukan hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan dalam materi ini? Bu, izin bertanya. Iya. Andi ini apa? Apa saja kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia? Oke, kasus pelanggaran hak warga negara yang pernah terjadi di Indonesia itu kasus pelanggarannya seperti bisa dilihat ada namanya kasus Tanjung Priuk, kasus Marsina, terbunuhnya wartawan Udin, peristiwa Trisakti dan Semanggi, Poso, dan bom Bali. Ini dialah kasus-kasus kita, Tanjung Priuk, Marsina. Jadi di sini semua kasus yang namanya adanya pembunuhan, adanya melanggar hak dalam bersuara, itu namanya kasus pelanggaran HAM. Nah, ada kasusnya, berarti ada upayanya, Nak. Upayanya apa? Upaya penanganannya seperti di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia. Ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu tentang pengadilan HAM. Ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pelindungan anak. Coba kalian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang apa? KDRT. KDRT yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Pintar. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 apa? Oke, perlindungan saksi dan korban. Terus peraturan pemerintah nomor tahun 2008 tentang apa? Oke, kalau ibu tanya, kalau untuk pemberian kompensasi itu merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara. Kalau pemberian restitusi itu ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelakunya. Kalau bantuan kepada saksi dan korban, bantuan itu bisa melalui lembaga LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Itu lebih ke rehabilitasinya, habis itu lebih ke bantuan medisnya, itu ke bantuan kepada saksi dan korban. Lanjut ke kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nih, kasusnya ada kewajiban melanggar rambu lalu lintas, pelanggaran undang-undang hak cipta, adanya terjadinya perundungan, tidak membayar pajak, sama tindakan membolos sekolah. Nah, kalian jangan melakukan itu, kasus pengingkaran kewajiban. Jangan ada anak yang membolos sekolah juga. Kalian tiba-tiba dari rumah, mah mau sekolah, tiba-tiba bolos, mainnya kemana? Ke mall, main ke warnet, ya kan? Itu dia tidak boleh, itu namanya kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, abis tadi ada kasusnya, pasti ada cara mengatasinya dong ya. Cara mengatasinya apa? Cara mengatasi ada tindakan preventif dan represif. Kalau preventif itu lebih dengan cara mencegah pengingkaran kewajiban sebelum terjadi. Ada represif, itu tindakan aktif dari pihak berwajib agar tidak terulang kembali. Jadi kalau represif ini lebih ke pihak kepolisian. Tapi kalau preventif itu lebih dia ke sosialisasi melalui pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan. Dan ada kalau represif itu lebih ke dendanya. Jadi ini ke kepolisian. Oke? Oke, kita sampai pelajaran sampai di sini tentang hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, Ibu ada
Tadi kan sudah mendengar pelajaran Ibu. Nah, kalian kita coba ada kuis. Ada kuis. Nanti kalau untuk pertanyaan nanti ya, kalau pertanyaan selanjutnya ya. Ini kita akan coba kuis. Jadi tentang, kalian mau pilih nomor berapa? Pilih nomor 1. Oke, kalau kita pilih nomor 1. Hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia, definisi dari? Oke, dari HAM. Pinter. Nomor berapa lagi? Nomor 2. Kewajiban yang tidak terikat hak orang lain sehingga didasari oleh alasan moral. Hal tersebut jenis kewajiban? Kewajiban tidak sempurna. Pinter banget. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Oke, pertanyaan nomor 3. Coba baca. Pengertian dari kewajiban. Tugas yang harus diberikan dan dijalankan oleh setiap manusia. Merupakan pengertian dari kewajiban. Nomor berapa? 4. Ayo baca. Bunyi pasalnya apa? Beragama. Habis bunyi pasal kita nomor 5. Nomor 5, tindakan aktif dari pihak berwajib agar tidak terulang kembali. Itu cara mengatasi pengingkaran kewajiban warga negara dengan cara? Represif. Oke. Nomor 6. Bunyi pasal 27 ayat 3 apa? Bela negara. Lanjut ke nomor 7. Kedaulatan berada di tangan rakyat. 8. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tercantum dalam pasal 31. Sembilan. Apa? Baca. Indonesia adalah negara Apa? Hukum. Terakhir nomor 10. Bunyi 945. Bunyinya apa? Perekonomian. Oke, selesai. Benar semua. Berarti anak kelas 10 MPLB pada pinter. Hak dan kewajiban warga negara. Wester suka. Nah, sekarang Ibu membuka sesi tanya jawab. Kalian boleh bertanya kepada Bu Esther. Oke? Iya, Fiona. Bentar. Ya, Fiona mau nanya apa? Apabila di sekolah, apakah peserta didik memiliki hak? Oke, peserta didik apakah memiliki hak?
pertanyaannya benar, apakah peserta didik memiliki hak? Pasti peserta didik itu memiliki hak. Contohnya adalah hak kalian mendapatkan pendidikan, hak kalian mendapatkan pengajaran dari ibu kan, pengajaran. Habis itu hak kalian mendapatkan fasilitas. Nah, fasilitas terutama kalian bisa merasakan ada fasilitasnya AC, air, habis itu fasilitas namanya kalian komputer ya kan, fasilitas itu, dan juga mendapatkan pelindungan juga nak dari pihak sekolah. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Oke, siapa? Fahreza. Fahreza, apa Reza? Mengapa hak dan kewajiban harus dijalankan secara bersama? Kenapa hak dan kewajiban harus dijalankan secara bersama? Oke, makasih atas pertanyaannya. Kenapa sih Bu hak dan kewajiban itu dijalankan bersama? Jadi, kalau hak itu sama kewajiban dijalankan secara seiring atau bersama, dia akan menciptakan namanya keadilan, menciptakan namanya masyarakat yang harmonis. Habis itu menciptakan tidak adanya namanya kecemburuan sosial. Itulah dia harus berjalan dengan seimbang. Gak boleh namanya timpang sebelah. Kalian dapat hak, tapi kalian gak menjalankan kewajibannya. Kalian menjalankan kewajiban, tapi gak dapat hak. Gak boleh, oke? Harus ingat ya. Jadi kalian itu harus jalan seimbang hak dan kewajibannya. Ada lagi yang mau nanya? Oke, Naupal. Apa, Pal? Mengapa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam hidup bernegara? Kenapa sih Bu setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban? Pasti warga negara itu harus memiliki kewajiban. Di mana nih? Kalian sudah mengamanatkan kepada pemerintah bahwa pemerintah harus namanya memimpin suatu negara, harus namanya dia mendengarkan suara aspirasi masyarakat. Nah, apa sih dapatnya kita sebagai warga negara? Ya harus ada dong haknya, hak dan kewajibannya yang diberikan oleh pemerintah. Nah, dengan cara pemerintah itu harus memberikan hak dan kewajiban dalam pelindungan bagi warga negaranya. Kalian udah minta ke pemerintah, pemerintah juga harus feedback balik. Kalian harus mendapatkan hak dan kewajibannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Selin. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 34 tentang kesejahteraan sosial, apa maksud dari kesejahteraan sosial tersebut, Ibu? Apa maksud dari kesejahteraan sosial tersebut? Kita lihat di pasal ya. Kita lihat di pasal 34. Kita lihat di buku undang-undangnya, boleh lihat? Coba kita buka buku undang-undangnya yang belakang. Coba kita lihat, buka buku undang-undangnya. Cari pasal 34. Udah, Raffi? Sudah, Bu. Oke, Raffi coba bahas Cafi, pasal 34 V. Pasal 34 ayat 1. Nah, Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara. ya, oke. Terus? Pasal 34 ayat 2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi Ya. seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemudian pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ya, terus? Dan pasal 34 ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Oke. Jadi itu dia kesejahteraan sosial apa? Fakir miskin, anak telantar, pelayanan fasilitas umum. Itulah dia pemerintah harus menyediakan hak-hak tersebut. Disitulah dia adanya kesejahteraan sosial bagi warga negara Indonesia. Lanjut lagi, ada yang bertanya? Oke, Misael. Silakan, Nak. Apa perbedaan pasal 27 ayat 3 dengan pasal 30 dalam Undang-Undang Dasar 1945? Oke, kita bisa lihat. Perhatikan baik-baik di depan. Pasal 27 ayat 3 tentang bela negara. Pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara. Kalau kalian
kalian kata ini bela negara, berarti kalau di pasal 27 ayat 3, di mana kalian sebagai warga negara manusia harus mempunyai sikap, tindakan, di mana kalian itu harus mempelajari pendidikan Pancasila, harus menghormati bendera merah putih, ada lagi kalian ikut namanya kegiatan sosial, itu termasuk ke bela negara. Kalau di pasal 30 pertahanan dan keamanan negara. Nah, pertahanan dan keamanan negara, siapa tahu anak 10 MPLB nih, MPLB 1 ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi TNI, itu termasuk ke pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Masyarakatnya jadi apa ya Bu Esther? Masyarakatnya jadi pendukungnya mereka. Itulah dia, masyarakat jadi pendukung, polisi dan TNI-nya jadi sistem pertahanan. Itu dia, Misael. Sudah Ibu jawab ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Raffi. Apa, Vi? Siapa sih Bu yang berhak mengatur hak dan kewajiban warga negara? Siapa ya yang ngatur ya hak dan kewajiban? Oke, yang ngatur hak dan kewajiban itu tertera di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menyatakan tentang kewarganegaraan. Yang ngatur itu adalah negara. Jadi negaralah yang mengatur hak dan kewajiban kalian, pelindungan kalian. Nah, ada juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi pasal 26 sampai pasal 34. Itulah dia hak dan kewajiban kalian sebagai warga negara. Jadi yang mengatur itu ya negara Indonesia ini. Kalau kalian bertempat tinggal di negara Indonesia, ya itulah hak-hak dan kewajiban kalian. Sudah paham, Raffi? Sudah, Bu. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Asfer, mau nanya apa, Asfer? Bagaimana cara pemerintah dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Oke, caranya pemerintah bagaimana sih ya Bu Esther? Cara pemerintah, pertama, kita sebagai negara namanya negara hukum. Di dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana adanya supremasi hukum. Supremasi hukum itu adanya menempatkan posisi hukum itu paling tinggi. Jadi di dalam undang-undang itu artinya pemerintah dan warga negara itu harus terhadap hukum itu harus menaati hukum tersebut. Habis itu ada lagi di mana cara mengoptimalkan peran lembaga. Nah, peran lembaga itu ada dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ada namanya Komnas HAM, ada Komisi Pelindungan Anak, ada lagi komisi tentang pelindungan perempuan terhadap kekerasan. Itulah dia mengoptimalkan peran para lembaga. Terus ada lagi meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, disinilah pemerintah yang paling susah banget meningkatkan kesadaran masyarakat. Di mana masyarakat Indonesia itu belum tahu, ada juga yang belum tahu, ada yang sudah tahu tentang pengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Bisa dengan cara nih, kayak Bu Esther mensosialisasikan kalian apa sih itu hak, apa sih itu kewajiban. Itu dia dengan cara pendidikan formal dan non formal. Kalau non formal bisa kalian itu dengan cara seminar. Itu dia menyadarkan kesadaran masyarakat. Oke, Asfer? Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, mau nanya lagi. Silakan. Master, saya ingin bertanya, apakah hak asasi yang ada di Indonesia ini udah sesuai apa belum, Bu? Udah sesuai apa belum ya? Untuk udah sesuai apa belumnya? Jadi hak asasi manusia kalau menurut Bu Esther itu masih belum terlaksana dengan baik. Karena kita lihat, nah kejadian-kejadian di mana ada namanya kasus aparat kepolisian dengan aparat kepolisian juga menembak. Itu namanya pelanggaran HAM. Ada lagi yang tadi yang Ibu bilang kasusnya ini. Ada kasus tentang
Nah, pelanggaran HAM seperti kasus Tanjung Priuk, kasus Marsina, terbunuhnya wartawan Udin, peristiwa Trisakti, Poso, dan bom Bali. Inilah dia juga termasuk kasus pelanggaran HAM. Jadi dia itu belum baik, belum berjalan karena adalah kita temukan dalam kasus berita di mana Bupati Langkat Sumatera Utara yang melakukan perbudakan kepada manusia. Dia dikerengkeng manusia tersebut untuk melakukan perbudakan secara kerja paksa, disetrum, itu dia. Itulah dia, kita masih ada kasus-kasus pelanggaran HAM ini. Disinilah Indonesia itu masih kekurangan namanya pelindungan hak asasi manusia. Bella. Paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Apakah ada lagi yang menanya? Bertanya, Bu, apa yang terjadi jika kita sebagai warga negara hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban? Apa yang terjadi ya? Nah, yang terjadi itu, yang dari tadi nih, faktor pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kita akan ada namanya sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Jadi kita nuntut terus hak kita, kewajibannya kapan ya dilakukan? Jadi adanya kecemburuan sosial juga antar masyarakat, adanya ketimpangan, disitulah dia sikap egoisnya masyarakat. Jadi kita harus berjalan dengan secara bersama. Paham? Dan iya, makasih juga atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Bagaimana perbedaan antara HAM berat dengan HAM ringan? Oke, HAM berat pertanyaannya bagus. HAM berat dan HAM ringan. Nah, dalam kasus-kasus yang tadi, kasus pelanggaran HAM, jadi ini kasus Tanjung Priok sampai sini yang bom Bali, ini pelanggaran HAM berat. Ini enggak HAM ringan, HAM berat. Karena apa? Kalau HAM berat itu kejahatan luar biasa atau namanya extraordinary crimes. Jadi dia itu udah hukum internasional sama hukum nasionalnya udah nggak ditaati. Itulah dia pelanggaran HAM berat. Jadi pembunuhan, habis itu pemerkosaan, itu dia termasuk dengan kasus pelanggaran HAM berat. Kalau HAM ringan itu dia tidak mengancam nyawa seseorang, tapi merugikan nyawa seseorang. Seperti gini, pencemaran nama baik. Ada lagi pencemaran lingkungan, tetap kan merugikan orang lain kan? Itu tentang HAM ringan. Sudah? Makasih, Bu. Iya. Selanjutnya, ada yang mau nanya? Oke, Jenny. Apa Jenny? Apakah Pancasila memiliki hubungan dengan hak dan kewajiban warga negara? Pancasila memiliki hubungan antara hak dan kewajiban warga negara. Oke, jadi ada ya nak hubungannya. Kita bisa lihat nih hubungan Pancasila dengan hak dan kewajiban warga negara. Jadi Pancasila itu ada 3 nilai. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nah, nilainya ini nilai-nilai dasar. Kalau nilai dasar, lambang Pancasila pertama apa? Bintang. Oke, bintang. Jadi Pancasila hubungannya warga negara bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Kewajibannya apa? Kewajibannya memberikan orang lain kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ada lagi Pancasila sila kedua. Sila kedua lambangnya apa nak? Rantai. Rantai itu hak, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama di dalam hukum. Ada lagi kewajibannya. Kewajibannya adalah kita itu harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan adanya tenggang rasa. Tenggang rasa itu seperti menghormati ya. Nah, hubungan Pancasila dengan sila ketiga. Kalau sila ketiga ini lambangnya apa? Pohon beringin. Pohon beringin itu berhak ikut serta dalam bela negara. Kewajibannya adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi kita harus mementingkan negara dulu daripada kepentingan pribadi kita. Ada lagi yang pasal 4 Pancasila sila keempat apa? Kepala banteng. Kepala banteng itu seperti berhak
mengikuti pemilihan umum. Bentar lagi nih kita tahun 2024. Kalau kalian cukup umur boleh ikut pemilihan umum. Ada lagi kalau kewajibannya kita harus mengutamakan musyawarah dan mufakat. Selanjutnya ada sila ke-5. Sila ke-5 lambangnya apa? Padi dan kapas. Jadi di sini berhak mendapat pengayoman dari orang lain dan pemerintah. Ada lagi kewajibannya. Kewajibannya kalian harus mengikuti gotong royong di masyarakat. Adanya mewujudkan keadilan sosial. Itulah jadi hubungannya Pancasila dengan hak dan kewajiban warga negara. Jadi Pancasila itu mempunyai hubungannya nak ya. Dari sila 1 sampai sila 5. Makasih Bu. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada? Udah paham berarti anak 10 MPLB 1? Sudah. Oke, kalau sudah paham, mungkin kita pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Untuk kesimpulan hari ini, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah hak itu merupakan segala sesuatu yang harus kalian dapatkan. Tetapi dengan kewajiban itu harus segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi ini harus jalan seimbang. Jadi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus dijalankan seimbang secara bersama sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetap harmonis. Itulah dia pembelajaran hari ini. Sebelum itu pembelajaran hari ini ada quotes-nya nih nak, supaya kalian untuk pelajaran selanjutnya itu kalian lebih semangat lagi. Jadi jangan berhenti belajar sampai kamu itu merasa bangga dengan hasilnya. Dan untuk menjadi maju adalah dengan segera memulai tindakan. Jadi kalian jangan namanya berhenti belajar, selalu belajar. Jadi ingat sama ibu pesannya 3B, yaitu berdoa, belajar, dan berusaha. Itu dia 3B dari Bu Esther. Udah sampai sini? Sudah. Oke, sekian dari pembelajaran Bu Esther. Untuk pelajaran selanjutnya itu kita akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kalian pelajari lagi pembelajaran hari ini. Bisa kalian pahami. Kalau kalian belum kurang paham, bisa tanyakan kepada Bu Esther. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.